لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan keberkahannya kepada kita-kita yang hadir melaksanakan salat subuh berjamaah dan kemudian dilanjutkan dengan talabul ilmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi ini atau majelis ilmu itu adalah salah satu min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat taman-taman surga tersebut, maka hadirilah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, orang yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya ke surga. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, jalan menuju surga itu butuh ilmu. Sebagaimana kalau kita mencari alamat, tentu juga butuh ilmu. Yang nggak tahu Jakarta, nggak punya hibrah, nggak punya pengalaman, nggak ada mapnya, ya kemuter-muter aja begitu. Maka menuntut ilmu itu bagian dari membekali diri untuk bisa sampai kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, di depan kita ini ada dua kitab. Nanti kita akan coba banding-bandingkan dalam artian mencari istifadah dari dua kitab tersebut. Nah yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, berbicara dengan as-siyam, berbicara tentang puasa Ramadan. Yang pertama hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan ini atau puasa di bulan Ramadan ini minal ma'lum bidarurah, sesuatu yang sudah maklum secara daruri bahwa dia wajib dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Imam Ibnu Asyakir dia buat risalah tipis tentang fadlu syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan. Salah satu hadis yang beliau masukkan adalah hadis tentang idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Jika datang bulan Ramadan maka pintu-pintu surga dibuka. Bahkan Imam Ibnu Asyakir beliau meriwayatkan dengan sanadnya beberapa redaksi yang mirip dengan hadis ini. Sengaja diperbanyak oleh beliau sebagai ifadah, sebagai pengetahuan bagi kita bahwa jika datang bulan Ramadan pintu-pintu surga semuanya terbuka. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan saking semuanya terbuka, fala baba yughlaq, tidak ada satu pintu pun yang ditutup. Dan pintu-pintu neraka, kata Nabi SAW, ditutup, dan tidak ada satu pintu pun dari pintu-pintu neraka dibuka. Wasufidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu di bulan Ramadan. Sebagian ulama hadirin yang dimuliakan Allah memahami hadis ini dengan maslak hakiki. Mereka memahami hadis ini secara hakiki bahwa di bulan Ramadan ini benar adanya di surga sana pintunya sedang dibuka selebar-lebarnya, dan benar di neraka sana pintunya sedang ditutup serapat-rapatnya. Tidak ada satu pintu neraka pun yang terbuka. Dan mereka juga memahami bahwa setan itu benar-benar secara hakiki dibelenggu, dirantai, diborgol, walaupun kita nggak tahu kayak apa bentuknya begitu. Tapi ada juga sebagian ulama memahami maslakul majaz, bahwa yang dimaksud dengan idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar dipahami secara majazi, dipahami secara kiasan, bahwa jika bulan Ramadan tiba
maka pintu-pintu surga dibuka, artinya jalan menuju surga Allah perbanyak dan jalan menuju neraka Allah persedikit. Dan ini bisa dipahami hadirin yang dimuliakan Allah, karena di bulan Ramadan ini setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan setiap amal saleh itu keutamaannya luar biasa, sehingga dengan puasa saja hadirin yang dimuliakan Allah kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang puasa, catat ya, sekedar puasa tanda kutip, apalagi kalau ditambahkan dengan tarawih, ditambahkan dengan zikir, ditambahkan dengan qiraatul Quran, ditambahkan dengan majelis ilmu, luar biasa pahalanya akan dilipat gandakan, dan itu bisa menjadi sebab menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang puasa saja dengan catatan puasanya imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, pasti akan dihapuskan dosa-dosa yang terdahulu. Dan memang puasa ini jalan efektif mendapatkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan puasa hadirin yang dimuliakan Allah bukan hanya sekedar kita menahan diri dari makan minum, tapi juga menahan diri dari apa saja yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari banyak ngomong, menahan diri dari ngomong-ngomongin orang, menjatuhkan orang, ya. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, kata Allah dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bihi, sayalah yang akan membalas pahala orang yang puasa secara tunai. Artinya kalau yang lain itu ada sebutannya, misalnya sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Kalau puasa lah, puasa itu tidak disebutkan pahalanya apa, tapi Allah langsung yang akan membalasnya, begitu. Karena memang kata Allah, ya da ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajlih. Orang yang puasa dia menahan diri dari minum, menahan diri dari makan, menahan diri dari syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, akulah yang langsung akan memberikan balasan. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sampai di sini aspek fikihnya yang perlu kita garis bawahi. Ternyata salah satu yang harus kita pahami kalau berbicara fikih ya, karena puasa ini adalah sesuatu yang maklum fiddin bid darurah, sudah diketahui secara daruri kalau dia adalah wajib. Pertama, tidak seorang pun diuzurkan atau tidak seorang pun diperbolehkan meninggalkan puasa kalau tidak memiliki alasan syar'i yang disebut dengan al-a'dzar asy-syar'iyyah, uzur-uzur syariat yang menyebabkan seseorang itu boleh meninggalkan puasa. Misalnya hadirin yang dimuliakan Allah, kalau wanita itu hamil boleh meninggalkan puasa. Nah, kalau wanita itu menyusui boleh meninggalkan puasa. Cuma nanti kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, pandangan-pandangan ulama Syafi'i dan ulama-ulama Hambali mengatakan kalau dia meninggalkan puasa karena takut akan dirinya, karena mungkin dirinya jadi lemas, bla bla bla, maka dia wajib qada. Tapi kalau dia khawatir karena kesehatan anaknya, maka nanti wajib qada dan bayar fidyah. Nah, puasa, karena tadi kita katakan maklum fiddin bidururah, secara fikih kedudukannya sama seperti sholat, nggak boleh ditinggalkan kecuali kalau ada uzur-uzur syar'i yang tadi kita sebutkan. Nah, orang meninggalkan puasa haluhu isnain, kondisinya dua. Yang pertama, dia tinggalkan puasa takasulan karena rasa malas, maka ini haram. Ini haram.
Dan kalau ada pengadilan syariat, orang yang meninggalkan puasa dikenakan takasulan dipanggil disuruh minta taubat, begitu. Kalau taubat ya alhamdulillah diterima taubatnya. Tapi kalau dia meninggalkan puasa tapi bukan takasulan, inadan wajuhudan, dia ngelawan begitu, dia mendustakan ibadah puasa dengan mengatakan misalnya, oh kalau saya nggak wajib puasa, atau kemudian dengan perkataan yang lebih angkuh lagi, saya derajatnya, makomnya lebih tinggi, artinya saya tidak terikat dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih, orang seperti ini disebut orang inat, orang yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti ini disebut dengan orang juhud. Udah jelas ada syariat yang diturunkan kepada umat Muhammad SAW, dan diantaranya dia untuk melaksanakan ibadah yang sudah sebenarnya populer sekali, lalu kemudian dia katakan saya tidak termasuk orang yang wajib puasa. Maka orang ini, wa na'udzubillah min dzalika, yakni orang ini dengan sikap juhudnya dia jatuh ke dalam dosa yang disebut dosa kekafiran, begitu. Makanya nanti juga kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih seperti dalam fikih Syafi'i, dalam matan Abi Suja atau dalam Fathul Qorib, nanti disebutkan orang yang meninggalkan sholat, nanti sama ya, orang meninggalkan puasa juga sama. Kalau dia meninggalkan sholat atau dia nanti meninggalkan puasa, kita kiaskan, meninggalkan sholatnya itu dua tadi. Kalau dia itu meninggalkannya dikarenakan takasulan, malas-malasan, tapi mu'taqidin biwujubiha, tapi masih meyakini kewajiban sholat, maka orang seperti ini berdosa dan dimintai taubat. Begitu juga orang yang meninggalkan puasa tapi masih meyakini kewajiban puasa, berdosa dan dimintai taubat. Tapi kalau dia nanti meninggalkan sholat wa ghairu mu'taqidin biwujubiha, dan dia tidak meyakini kewajiban sholat, sama juga kasusnya dengan puasa, maka orang seperti ini dimintai tobat. Kalau enggak, dia jatuh ke dalam dosa kekufuran, bahkan bisa kita katakan ini bentuk kemurtadan. Kalau ditanya, Ustadz bagaimana hukumnya? Kalau nggak mau tobat, memang hukumnya itu utilah haddan. Dalam pengadilan syariat nanti akan dihukum mati, begitu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, maksud saya cerita sejauh ini agar kita tahu betapa pentingnya puasa, sebagaimana betapa pentingnya sholat. Nggak boleh main-main dan nggak boleh takasul, malas-malasan, kecuali ada udzur syar'i, kecuali ada sebab-sebab yang membolehkan dia membatalkan puasa. Nah, termasuk nanti hadirin yang dimuliakan Allah, di antara sebab-sebab itu misalnya kerja di pertambangan. Nah, nanti kita diskusikan apakah kerja di pertambangan termasuk udzur syar'i. Nah, kalau kita bilang udzur syar'i, kalau gitu ngebecak sama enggak, begitu. Nanti kita diskusikan. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Kitabus Siyam yajib as-siyamu Ramadan ala kulli muslim balighin aqilin qadir ala shaum. Jadi wajib puasa Ramadan atas setiap muslim baligh, aqil, dan memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Jadi ada 4 ya. Dia muslim, maka orang yang nggak muslim kalau dia puasa, puasanya nggak sah, karena ghairu mukhatab, karena dia kan nggak diperintahkan. Oh, tapi ada tetangga saya Ustadz, dia kalau kita Ramadan dia ikutan Ramadan. Nah, ya silahkan aja, tapi puasanya tidak dinilai di sisi Allah. Yang kedua, baligh, sudah baligh. Loh Ustadz, ini bagaimana anak saya puasa? Ya, ini ketika anak kita puasa itu dalam rangka mengajarkan dia untuk taat kepada Allah. Kalau bukan karena itu, dia juga ghairu mukhatab, tidak yang dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah menurunkan ayat kutiba alaikumus siyam. Makanya Nabi SAW mengatakan rufi'al qalamu an thalathatin, ya, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang.
an majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai hilang kegilaannya, an naimi hatta yastayqidha, dari orang yang tidur sampai dia terbangun, wa an sabiyyi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia baligh. Nah, termasuk juga kaidah ini, hadis ini adalah akil, orang yang berakal. Nanti kalau ada anak yang atau seseorang yang akalnya enggak sempurna, maka tidak termasuk mukhatab, tidak termasuk yang dimaksud oleh Al-Quran dan As-Sunnah ketika Allah misalnya menurunkan ayat kutiba alaikumusiyam. Contohnya hadirin yang dimuliakan Allah, maaf nih, ada anak autis. Kalau autisnya berat sehingga kita bisa kategorikan dia termasuk ghairu akil, tidak berakal, maka sejatinya dia tidak termasuk yang diwajibkan. Tapi bagaimana kalau kemudian kadar autisnya itu berkurang karena diterapi begitu, sampai kemudian sebenarnya dia bisa kita kategorikan seperti orang berakal pada umumnya. Buktinya apa? Buktinya dia kuliah misalnya, buktinya dia ngerti kalau diajak ngomong, bahkan kalau diperintahkan sesuatu dia ngerti. Nah, kan sekarang banyak anak-anak yang autis karena diterapi dengan terapi yang benar, bisa kita katakan dia hampir normal lah begitu. Saking hampir normalnya dia kuliah, ya kan, di Politeknik Jakarta. Kita aja yang nggak autis aja kalau masuk Politeknik Jakarta kayaknya nggak lulus Pak, gitu. Nah, kalau kadar autisnya itu berkurang dan dia lebih dominan sebagai orang yang berakal, maka masuk kategori ayat, masuk kategori hadis, yaitu wajib puasa. Qadir ala saum, mampu untuk melaksanakan puasa, ya. Maka tadi kita katakan, kalau ada orang tua misalnya sakit, bahkan sakitnya itu sebagaimana disebutkan para ulama, la yurja bur'uhu, tidak diharapkan sehat, gitu. Orang udah tua begitu ya, kibar, stroke misalnya, sulit untuk melaksanakan puasa, orang berdiri aja dah nggak bisa begitu. Apakah dia mukhatab? Apakah dia wajib? Kita katakan la. Fasyurutuhu arba, maka syarat melaksanakan puasa ini adalah 4. Yang pertama al-Islam, fala yajib ala kafirin asliyin wala murtaddin li'annahu ibadatun fala tajib al kafir kas-shalah. Maka tidak diwajibkan atas orang yang kafir asli atau orang yang murtad, ya, tidak diwajibkan. Li'annahu ibadatun, karena puasa ini adalah ibadah, fala tajib alal kafir, tidak diwajibkan atas orang kafir, kas-shalah, seperti salat, gitu. Wa tsani, syarat yang kedua al-aqlu, berakal, fala yajib alal majnun, maka tidak diwajibkan atas orang gila. Wa tsalis, dan yang ketiga adalah al-bulugh, baligh, fala yajib ala sabiyyin, tidak diwajibkan atas anak kecil. Tadi kita katakan kita ngajak anak kita puasa itu dalam rangka tarbiyah, dalam rangka untuk mendidik dia menjadi manusia yang siap untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sedikit cerita tentang manusia yang tunduk kepada Allah. Maqasid atau maksud dari puasa ini kan agar la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Kok bisa? Pertanyaannya, puasa ini membentuk seseorang menjadi orang yang bertakwa. Kira-kira alasannya apa? Karena hadirin yang dimuliakan Allah, catat baik-baik, nggak ada orang begitu lahir dia jadi orang bertakwa, dan tidak ada orang begitu lahir dia jadi orang yang jahat, begitu lahir sudah korup misalnya. Enggak. Ada proses di mana seseorang menjadi mukmin muttaqi, menjadi orang yang bertakwa, dan ada proses di mana seseorang itu menjadi orang jahat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam kitabul akhlak, buku-buku akhlak, ternyata akhlak itu dapat dibentuk, istilahnya itu bisa dilatih, gitu. Kayak kita hari ini, mungkin 10 tahun yang lalu
bukan ahli salat, bukan ahli masjid. Gimana Pak? Waktu masih aktif kerja dulu, wah, bangun jam 6 berangkat langsung ke Jakarta. Ya kalau jam 6, kadang-kadang ada yang berangkat jam 4 juga ada berangkat. Lupa sholat, iya kan? Dan mungkin tidak pernah terpikir untuk sholat subuh, apalagi berjamaah. Lalu kemudian Allah kasih hidayah, Allah lembutkan hatinya, kemudian sholat kok rasanya sholat enak, lama-lama sholat sehari 5 kali, lama-lama sholatnya di masjid dan merasakan ketentraman. Benar nggak? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, puasa ini mengajarkan kita bagaimana berproses menjadi orang baik. Hari pertama bangun sebelum subuh, jam 4 atau bahkan jam 3 udah bangun, ya, sudah mulai sahur, kemudian nanti sholatnya di masjid berjamaah, begitu terus aja, continue sampai menjadi kebiasaan kita. Dan harapan nanti begitu di luar Ramadan ini menjadi kebiasaan kita, bisa bangun sebelum subuh gitu. Dan begitu sudah bangun sebelum subuh, sudah menjadi kebiasaan kita, istilahnya itu terinternalisasi dengan diri kita, udah menjadi bagian diri kita untuk bisa berangkat ke masjid sholat berjamaah, ya. Maka menuju kebaikan itu dilakukan continue, sedikit. Nah kalau kata orang Jepang nih, secara ilmu psikologi ini yang disebut dengan kaizen. Orang Jepang itu punya prinsip mendidik masyarakatnya itu dengan prinsip kaizen, melakukan kebaikan yang ajak, continue, berterus-terusan, setidaknya itu 1 menit setiap harinya, dilatih masyarakatnya gitu, terus konsisten, atau kalau istilah kita istiqomah. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, dalam agama kita tuh udah dididik disiplin, istiqomah, dan melakukan kebaikan. Sehari kita 5 kali sholat. Kalau orang Jepang bangunnya jam 6, kita jam 4:30 itu udah di masjid, iya kan? Nah harapannya nanti begitu kita terus-terusan melakukan kebaikan ini, berterus-terusan, itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Dan selesai dari puasa Ramadan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Coba perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah, orang-orang yang korup itu, koruptor yang kita lihat hari ini mungkin ditangkap KPK lah, atau bahkan dulunya mungkin kita ngelihat dia itu aktivis, ustadz misalnya, masuk ke parlemen, tiba-tiba memudar, lama-lama jadi koruptor, lama-lama ditangkap oleh KPK. Saya yakin pertama kali sampai di dunia dia itu di daerah parlemen itu, begitu ada korupsi itu dia tuh nggak nyaman sebenarnya, resah, gelisah, merasa nggak tepat, ini kok begini dan begitu. Tapi karena kemudian dia menyesuaikan diri, berlatih, kalau istilah kita tadi riyadhah bahasa Arabnya, lama-lama rasa resah gelisahnya hilang, lama-lama kemudian bisa menerima itu, lama-lama bahkan dia menjadi pelakunya begitu. Jadi memang ada proses, nggak langsung ujuk-ujuk begitu. Dan menjadi orang bertakwa juga gitu, berproses. Ramadan ini maksudnya seperti itu, pelan-pelan kita bangun pagi, sahur, kemudian ke masjid, setelah dari masjid nggak langsung pulang, zikir, sholat duha, begitu selanjutnya. Nah kembali hadirin yang dimuliakan Allah, jadi dalil hadis yang dijadikan dasar untuk mengatakan syaratnya tadi ada 4, salah satunya Islam, kemudian yang kedua akal, yang ketiga balik, dan yang keempat adalah al-qadru atau al-qadir ala fi'liha, yaitu mampu melaksanakannya. Hadis Nabi SAW, rufi al-qalam an thalathatin, tadi ya, pena catatan yang menuliskan si fulan wajib itu diangkat dari 3 orang, majnun hatta yafiq, orang gila sampai dia sadar dari kegilaannya, naim, orang tidur sampai dia terbangun, an-sabi, dari anak kecil sampai dia balik. Wa qala ashabuna fala yajib ala man ataqahu, lima ruwiya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ataqal gulamu asyamu salasata ayyam wajib alaihi shaum syahr Ramadan.
Nah, wa qala ashabuna, para sahabat kami mengatakan, yajib alaman ataqahu, diwajibkan puasa atas orang yang memiliki kemampuan. Ya, jadi kalau tidak memiliki kemampuan nggak wajib. Begitu tadi misalnya orang marid, sakit, atau orang kibar, usia lanjut dan memang nggak bisa diharapkan, nggak wajib. Ya, hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ataqal gulam as-siyama salasata ayyamin wajaba alaihi saumu siyamu syahr Ramadan. Ya, jika anak tersebut mampu untuk melaksanakan puasa 3 hari, maka wajib atasnya puasa bulan Ramadan. Li'annahu yu'aqab ala tarkihi, hada sifatul wajib wal amru wal awwal al madhhab lil khabar. Nah, dikarenakan dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain menunjukkan orang yang kalau meninggalkannya itu dihukum, berarti ini menunjukkan puasa ini memang wajib, ya. Dan hal ini lebih utama lagi memang berdasarkan kabar dari Al-Quran dan hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan puasa. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, wal masalah, ada masalah di sini. Bagaimana kalau anak nih, dan anak itu sobi, anak itu anak kecil. Tadi kita katakan sobi kan nggak wajib, tapi kan untuk mendidiknya. Ada anak nggak mau puasa, ya. Maka para ulama mengatakan yu'mar bihi as-sabi idza ataqahu. Anak kecil itu diperintahkan untuk berpuasa kalau dia mampu. Bahkan yudrab alaihi liya'tadu wala yajib alaihi lil khabar. Bahkan anak itu kalau nggak mau boleh dihukum dengan hukuman pukulan, ya. Walaupun la yajib alaihi lil khabar, walaupun tidak wajib berdasarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga kita kiaskan dalam kasus salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kan anak itu yu'mar bis shalah wa huwa ibn sab'u sinin. Anak itu diperintahkan atau diajarkan untuk melaksanakan sholat, sedangkan anak itu usia 7 tahun. Wa yudrab wa huwa ibn asyru sinin. Dan dia dipukul, artinya dihukum, bukan kemudian dipukul dengan kekerasan sampai kemudian jadi kekerasan dalam rumah tangga, bukan. Maksudnya pukulan untuk mendidik agar anak itu sholat dan dia usia 10 tahun. Maka hal yang sama juga pada sholat, pada puasa. Anak itu sekalipun tidak, tadi kita katakan tidak wajib, tidak diwajibkan, tapi untuk mendidik dia menjadi hamba Allah, dia diperintahkan, diajak bangun usia 7 tahun. Sudah mulai itu usia 7 tahun. Usia 10 tahun kalau dia mampu, diajak puasa full gitu, bahkan dihukum kalau nggak mau, biar terbiasa begitu. Tapi tentunya hadirin yang dimuliakan Allah, bapak-bapak lebih tahu bagaimana kondisi kejiwaan anak. Jangan juga kemudian terlalu kita paksakan, akhirnya anak merasa tertekan dan merasa nggak nyaman dengan syariat puasa. Jadi dididik agar anaknya itu menjadi anak yang bertakwa kepada Allah. Dan ini penting hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi anak, catatannya ya, kalau dengan Allah saja dia tidak takut, maka susah diharapkan dia itu bisa tanda kutip takut kepada kita. Kalau Allah aja nggak dihargai, apalagi orang tuanya. Wallahi, itulah sebabnya di dalam Al-Quran ada satu surat itu menceritakan ayah bagaimana ngedidik anak. Padahal hadirin, terutama kaum ayah yang ada di sini, surat tersebut kan surat Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul. Dia hanya, kata Nabi SAW, al-abdus salih, ya, hamba Allah yang saleh. Dia didik anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Jadi yang pertama kali dia didik anaknya itu adalah agar anaknya itu berbakti kepada Allah. Wahai anakku, jangan pernah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar. Dan sebenarnya kewajiban mendidik ini kewajiban ayah, wallahi tidak kewajiban ibu.
Kan ada tuh saat ungkapan al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama. Iya, karena memang ibu itu punya waktu panjang dengan ayahnya, dengan anaknya. Tapi bukan berarti kewajiban mendidik itu kewajiban ibu lalu kemudian ayah goyang-goyang kaki gitu menyerahkan ke ibu begitu saja. Wallahi la. Maka kita dapati di dalam Al-Quran seperti ayat yang tadi kita bacakan dalam surah Luqman, yang melakukan pendidikan itu adalah ayah, yang bertanggung jawab atas keluarga itu ayah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan ayah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian wahai para ayah, kalian adalah para pemimpin dan kalian adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kepemimpinan kalian. Nanti yang dihisap itu adalah ayah. Ya, ayah itu kan seperti kepala sekolah. Kalau sekolahnya gagal, ya bukan gurunya yang dihisap. Memang gurunya kemudian harus mempertanggungjawabkan, tapi yang mempertanggungjawabkan paling terdepan adalah kepala sekolah. Negara misalnya hancur, nggak bisa disalahkan. Yang paling utama adalah menteri misalnya. Yang paling pertama yang harus bertanggung jawab adalah presiden. Kenapa negaranya hancur? Keluarga begitu, tanda kutip, keluarganya bermasalah, maka yang pertama kali bertanggung jawab adalah ayah. Maka sekali lagi hadirin yang dimuliakan Allah, yang berkewajiban mendidik anak untuk puasa itu ayah. Ya, maka tadi kita bacakan apa yang disebutkan para ulama, wa yu'mar bihi as-sabiyyu idza ataqahu, diperintahkan anak untuk berpuasa kalau dia mampu. Siapa yang kemudian harus memerintahkan anak? Ayah. Dan ayah nggak boleh berlindung dengan perkataan yang tersebar, bukan ayat, bukan hadis, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama. Ini bukan dalil, bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi SAW. Ini hanya ungkapan saja bahwa ibu adalah madrasah pertama. Dan disebut madrasah karena waktu interaksi ibu dengan anak itu lebih panjang. Tapi tetap kewajiban mendidik itu adalah kewajiban ayah. Terserah nanti ayahnya panggil guru untuk meringankan kewajibannya, panggil tenaga profesional, tenaga pendidik yang meringankan kewajibannya, tapi tetap yang memiliki kewajiban untuk mendidik anak dalam hal ini misalnya puasa adalah ayah. Makanya coba perhatikan ayat-ayat yang berbicara tentang ayah di dalam Al-Quran. Di antaranya misalnya surat Yusuf. Surat Yusuf itu kan cerita tentang Yusuf. Yusuf ini kan Bani Israel. Iya, Yusuf itu Bani Israel. Bahkan disebut 12 suku Bani Israel itu adalah salah satunya Yusuf, dan kemudian Benyamin, dan keluarganya yang 12 itu. Israel itu adalah nama ayah mereka, Yakub alaihissalam. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir, para ulama mengatakan Yakub disebut Israel pertama karena memang nama lainnya, ismun lahu. Yang kedua, pendapat kedua mengatakan Yakub disebut Israel karena laqabun lahu, gelar dari Yakub. Israel sendiri kalau kita terjemahkan secara harfiah, Isra wal Il, hamba Allah. Lihat bagaimana Yakub alaihissalam itu mendidik anaknya. Interaksinya itu ketat sekali. Dia ngomong ke anaknya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika Yusuf, nanti mimpimu ini jangan pernah kau ceritakan kepada saudara-saudaramu, fayakidulah kakaida, nanti mereka jadi dengki dan menimpakan mara bahaya kepadamu. Itu kan nggak mungkin obrolan itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Yakub itu memiliki interaksi yang dekat dengan anaknya, dalam hal ini Yusuf. Maka jangan heran hadirin wahai ayah ya, ketika Yakub itu mau mati syakaratul maut, yang ditanya Yakub itu adalah madza ta'buduna ba'di, dalam surah Al-Baqarah itu di ayat 127, 128 sampai 130-an. Wahai anak-anakku, nanti kalau ayah mati siapa yang kalian sembah? Ketika anak-anaknya mengatakan yang kami sembah adalah Tuhan yang kamu sembah, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ishak, itu Yakub lega dia, alhamdulillah saya sebagai ayah sudah lepas tanggung jawab saya. Padahal begitupun hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata tidak semua anak Yakub itu baik. Kita kan tahu tuh kisah Yusuf, bagaimana anak-anak dia yang besar-besar itu mencelakai Yusuf.
dan bagaimana kekhawatiran Yakub nanti anak-anaknya yang besar ini jahat kepada anak-anaknya yang lain ini. Saking sedihnya ketika anaknya itu, Yakub udah tahu ini nanti kalau anakku Yusuf yang baik ini yang sedang dalam dirundung masalah, karena Yusuf itu Pak, itu dia kan piatu. Jadi ibunya Rahil, dalam kisah Israeliat disebut Rahil nama ibunya, wafat, dan memang Yusuf dan Binyamin ini punya sifat yang baik begitu, sehingga ayahnya itu sayang. Ayahnya khawatir Yusuf dan Binyamin ini dicelakakan, sampai kemudian suatu hari saudara-saudaranya yang besar-besar itu minta izin kepada ayahnya untuk bawa Yusuf main-main. Tahu-tahu pulang mereka katakan, ayah, Yusuf udah nggak ada. Tadi waktu kita main-main akalahu dzib gitu, dimakan oleh serigala. Ayahnya terpukul, ngerasa bersalah. Kok ayah teledor? Kok ayah? Saking sedihnya, hadirin yang dimuliakan Allah, nangis, akhirnya buta. Kenapa masih sedih? Ya iya, dia sebagai ayah merasa paling bertanggung jawab begitu loh. Gitu. Nah, ya ini masih banyak kisah-kisah dalam Al-Quran yang menunjukkan sebenarnya tanggung jawab mendidik anak adalah tanggung jawab ayah. Oke, maka poin ini, wa yu'mar bihi as-sabihu idza ataqahu wa yudrab alaihi liyu'taddu wa la yajib alaihi lil khabar. Diperintahkan anak untuk berpuasa kalau dia mampu. Siapa yang memerintahkannya? Ayah. Wa yudrab alaihi, bahkan dipukul atau dihukum dengan hukuman pukulan agar dia ini bisa paham kalau ini wajib, walaupun sebenarnya ketika dia masih kecil la yajib alaihi, nggak wajib sebenarnya, tapi sebagai pelajaran. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, masalah. Ya kalau dalam kitab fikih biasanya disebut masalah. Nah ini ada pembahasan, saya ambil langsung kemari. Al-haid wa nufasa tuftirani wa taqdiyani wa in samata lam yujzi'huma. Al-hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima. Sebentar, ini ada problem, ada masalah. Bab ahkamul muftirin. Nah, kita langsung ke bab ahkamul muftirin fi Ramadan. Wa yubahu al-fitru fi Ramadan li arba'ati aqsamin. Ahaduhuma al-marid alladhi yatadarrar bihi wal musafir alladhi lahu al-qasru fal fitru lahuma afdal wa alaihim al-qada wa in sama ajza'huma. Nah, bab tentang hukum-hukum orang yang berbuka di Ramadan. Siapa aja yang boleh membatalkan puasanya di bulan Ramadan, atau kalau bahasa lainnya, siapa aja yang boleh tidak puasa di bulan Ramadan. Wa yubahul fitru fi Ramadan, dan dibolehkan berbuka di bulan Ramadan. Li arba'ati aqsam. Ini adalah 4 bagian. Ahaduha, yang pertama adalah al-marid alladhi yatadarrar bihi. Yang pertama yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang sakit, alladhi yatadarrar bihi, yang kalau dia puasa bisa mendatangkan darar, bahaya gitu. Contohnya ada orang lagi dirawat begitu, dirawat di rumah sakit, ya mungkin dia ngerasa seger, tapi kalau kemudian dia puasa tidak makan obat, ya terdarar, akan punya ekses negatif bagi tubuhnya. Maka boleh yubah alaihi atau yubah al-fitru, boleh dia tidak puasa. Yang kedua, wal musafir alladzi lahul qasr, ya, dan orang yang melakukan safar yang dia dibolehkan untuk melaksanakan qasrus shalah, ya, meringkas salat. Misalnya ada orang bulan Ramadan mau mudik kemana? Ke Banyuwangi misalnya, mudik kemana? Ke Surabaya gitu. Kalau
dia puasa berat, apalagi pakai macet begitu ya, gitu. Walaupun ilatnya itu sebenarnya karena dia melakukan safar, dan orang yang melakukan safar dibolehkan dia qasrus shalah dan dibolehkan dia al-fitru, tidak puasa begitu. Nah, fal fitru lahuma afdalu wa alaihimal qada. Fal fitru, dan berbuka bagi kedua orang ini, sakit dan musafir, itu afdal, wa alaihimal qada, dan bagi keduanya wajib mengganti atau qada puasa di luar bulan Ramadan. Wa in shama ajza'huma, tapi kalau keduanya ngotot pingin puasa, sah begitu, nggak ada masalah begitu ya. Bahkan nanti qaulul mu'tamad inda Syafi'iyah, kalau kita lihat dalam buku-buku Syafi'iyah ya, justru dalam mazhab Syafi'iyah itu, dalam mazhab Syafi'i bagi musafir itu afdal tetap puasa. Alasan ulama-ulama Syafi'iyah karena di bulan Ramadan itu kan waktu utama. Ramadan ini kan keutamaannya karena problem waktu begitu. Dia adalah bulan yang diutamakan. Maka kalau ada orang puasa dan coba mempertahankan puasanya sekalipun dia dalam keadaan musafir, maka itu lebih baik, karena waktu itu, waktu Ramadan itu tidak ada sepanjang tahun begitu. Nah, ini sama pandangan mereka dengan kalau dikiaskan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Ada orang misalnya ketika dia masuk musim haji, dia sakit tapi sebenarnya bisa dipaksakan, maka afdal dia tetap memaksakan haji gitu. Atau ada orang udah bayar tiket keberangkatan umroh, tiba-tiba pilek atau tiba-tiba sakit, tapi sakitnya masih bisa jalan gitu. Kalau dia paksakan, dia sempurnakan umroh, itu lebih utama begitu, karena ada masalah waktu yang utama di situ, dan ibadah di Masjidil Haram atau di tanah haram lebih utama. Jadi karena problem keutamaan waktu itulah menyebabkan haji itu lebih utama diupayakan sekalipun sakit. Nah, untuk hal ini hadirin yang dimuliakan Allah, kita baca sedikit penjelasannya ya. Maka mengapa tadi kita katakan bahwa al-marid alladhi yatadarrar bihi wal musafir alladhi lahul qasru, boleh berbuka orang yang sakit yang dikhawatirkan membahayakan kalau dia puasa boleh berbuka, musafir yang dia dibolehkan qasrus shalah, meringkas salat, maka boleh berbuka atau boleh nggak puasa. Hal ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin, kalau kalian dalam keadaan sakit atau kalian dalam keadaan safar, boleh tuh. Nanti juga dalam surah An-Nisa kan begitu ya, kalau dalam keadaan sakit, kuntum marda aw ala safarin, boleh membatalkan puasa ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhar, barang siapa di antara kalian yang sakit atau barang siapa yang di antara kalian dalam keadaan safar, fa iddatun, maka bilangan yang dia tinggalkan itu min ayyamin ukhar, diganti pada hari selain bulan Ramadan, artinya diqadha. Nah, ini dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 184 itu kan ada 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, nanti 184-nya ada penggalan ayat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, maka yang sakit, yang dalam keadaan safar, dihitung berapa hari yang dia tinggalkan, nanti diganti ayyamin ukhar, pada hari yang lain. Wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan merupakan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa dalam keadaan safar gitu. Artinya ada orang safar gitu, ngotot tetap puasa
Kata Nabi bukan sebuah kebaikan, karena dikhawatirkan memaksakan diri dalam keadaan safar justru menimbulkan darar, bahaya begitu. Apalagi kalau dulu kan safarnya berat ya, naik onta begitu kan, jalan dari sini ke Pekalongan, maksain diri puasa, pingsan nanti malah begitu, atau mugma ya, atau apa namanya, muntah-muntah lah dan segala macam gitu. Tapi kalau memang dirasa perjalanannya itu tidak menyusahkan, artinya kesulitannya itu bisa hilang, ya silahkan saja. Sebagai mana tadi kita katakan qaulul mu'tamad atau pendapat terpilih dalam Syafi'iyah dipertahankan. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perbuatan Nabi, fi'lun Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan perjalanan amal fathi pada tahun penaklukan kota Mekah, fa aftara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam justru berbuka. Maka kita katakan tadi apa namanya, boleh, bahkan afdal. Dan salah satu dalilnya adalah kisah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kharaja amal fathi fa aftara fa balaghahu anna nasan shamu fa qala ulaikal usa. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan pasukan pada saat penaklukan kota Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru membatalkan puasanya. Fa balaghahu, kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anan nasan, bahwa orang-orang pasukan kaum muslimin shamu, mereka puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usa, mereka ini justru bermaksiat. Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Begitu. Kenapa? Allah udah berikan kesempatan di mana orang yang sedang dalam keadaan safar boleh tidak puasa, kok malah puasa, begitu ya. Nah, wa in shama ajza'huma lidzalika. Oke. Ada lagi? Masih ada waktunya ya? 6. Atsani al-haid wa nufasa tuftirani wa taqdiyani ijma'an. Orang yang haid, orang yang nipas, gimana puasanya, Pak? Haid, nipas, tuftirani. Maka orang yang haid, yang nipas enggak puasa. Terus gimana? Taqdiyani, keduanya tetap wajib qada ijma'an, berdasarkan ijma' kaum muslimin ya. Bahkan apa namanya, kalau tanda kutip ngotot puasa nggak sah ya. Lagi haid, wah saya mau tetap puasa, nggak sah. Wa in somata lam yujzi'huma, kalau seandainya orang haid, kalau seandainya orang nipas ngotot puasa, lam yujzi'huma, maka tidak sah, tidak diberi pahala ijma'an, berdasarkan ijma' kaum muslimin. Dan juga qalat Aisyah radhiyallahu anha, ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, kunna nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kami dulu diperintahkan untuk mengganti puasa dan kami tidak diperintahkan untuk mengganti salat. Maksudnya kami dahulu ketika haid diperintahkan untuk mengganti puasa, tapi kami tidak diperintahkan mengganti salat. Jadi kalau ada orang haid nggak puasa, ya dia qada. Terus gimana sholatnya Ustaz? Iya, dia nggak perlu ganti sholat. Loh kok gitu? Iya, dulu di zaman Nabi, ajaran Nabi kayak begitu. Yang lagi haid jangan puasa, tapi nanti qada. Adapun sholatnya nggak perlu di qada. Ya, wala nu'maru bi qada'is shalah. Ta'ni fil haid wan nifas mithluhu. Atsalis, tadi kan kita katakan yang boleh al-fitru atau boleh nggak puasa itu ada 4. Yang pertama sakit dan musafir, yang kedua haid dan nifas, yang ketiga al-hamil wal murdi, orang hamil dan orang yang menyusui. Idza khafata ala anfusihima aftarata wa qadata. Kalau orang hamil ini, kalau orang menyusui ini dia takut atas kesehatan dirinya, maka dia berbuka, nggak puasa, tapi wajib qada. Kal marid, maka mereka statusnya seperti orang yang sakit. Orang sakit bagaimana? Orang sakit itu nggak puasa tapi wajib
qada. Maka kalau orang yang hamil, orang yang menyusui takut, ya tadarrar bi anfusihinna, dia takut nanti kalau lagi hamil dirinya darar, bahaya. Ya. Kalau dia takut atas dirinya, maka dia boleh berbuka dan wajib qada. Wa in khafata ala waladayhima aftarata wa qadata wa at'amata ala kulli yawmin miskinan. Tapi kalau yang dia khawatirkan itu adalah janinnya, lagi hamil, puasa, takut nanti anaknya ada apa-apa, atau lagi nyusuin, puasa, lalu kemudian batalin puasa, takut nanti anaknya ada apa-apa, maka kalau begitu aftarata, dia boleh berbuka, boleh nggak puasa, wa qadata, dia wajib qada, wa at'amata, dan dia wajib bayar fidyah, beri makan angkuli yaumin miskinan, tiap harinya satu orang miskin. Jadi tiap kali dia nggak puasa karena khawatir anaknya, dia boleh nggak puasa, tapi nanti dibayar fidyahnya, kasih makan orang miskin. Liqaulihi subhanahu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fi ta'amum miskin, dan atas orang-orang yang tidak mampu, maka dia yutiqunahu fidyatun ta'amum miskin, maka dia wajib bayar fidyah tiap kali nggak puasa dengan cara memberikan makan orang miskin. Nah, maksudnya begini, orang yang khawatir dengan janin maka pertama dia tetap wajib qada dan dia wajib bayar fidyah, karena yang dia khawatirkan itu bukan dirinya, bukan seperti orang sakit. Dia memang nggak mampu karena ada faktor di luar sakit, maka disamakan dengan orang tua, yaitu alladzina yutiqunahu, yaitu orang-orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu itu karena faktor di luar dirinya, maka wajib bayar fidyah. Arabi, yang keempat, al-ajiz anisom li kibarin aw maradin la yurjaburuhu fa innahu yud'am anhu li kulli yaumin miskinan. Bagian yang keempat adalah al-ajiz, orang yang enggak mampu karena faktor kibar, karena udah tua banget, usia 70-an enggak mampu puasa. Au limaradin, atau dikarenakan sakit la yurjaburuhu, yang tidak diharapkan bisa sembuh, stroke misalnya dan yang semisal dengannya, fa innahu yud'am anhu, maka cukup bayar fidyah saja. Likulli yaumin miskinan, tiap hari dia nggak puasa bayar fidyah, memberikan makan untuk orang miskin. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, dan perkataan Ibnu Abbas, kanat rakhasat li syekhi wal mar'ah al-kabirah wa huma yutiqan as-siyam ayyuftira wa yut'ima makana kulli yaumin miskinan wal hubla wal murdi idza khafata ala audadihim aftarata wa at'amata, rawahu Abu Dawud. Ibnu Abbas mengatakan dahulu rukhisat li syekh, orang yang udah tua itu diberikan rukhsah, keringan untuk tidak puasa. Begitu juga al-kabirah, al-mar'ah al-kabirah, perempuan yang udah usia lanjut juga diberikan keringanan tidak puasa. Nah, wa huma yutiqanu as-saum yutiqani as-siyam ayyuftira wa yud'ima. Keduanya ini sebenarnya orang yang memang tidak mampu melaksanakan puasa, maka boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Tiap kali mereka nggak puasa, bayar fidyahnya, kasih makan orang miskin. Wal hubla wal murdi'a, dan orang yang hamil serta orang yang menyusui, kalau dia takut atas anaknya, kesehatan janinnya atau kesehatan anaknya bagi yang menyusui, dia boleh tidak puasa dan dia bayar fidyah nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Tentunya kalau belajar fikih siam panjang Pak, gitu. Dan kadang-kadang kalau belajar fikih siam pertanyaannya banyak banget, pingin ini gitu ya. Nah, kita cukupkan lah ya. Ya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ini saja, saya kembalikan ke moderator.